Salam Blengon. Harmoni bagi semesta. Salam Blengon, harmoni untuk semesta. Kita lihat teman-teman, ngopi dulu. Mantap. Sebelum membahas yang berat, kita relaksasi dulu. Kita menjernihkan pikiran, terus mengenakkan badan, biar nanti kita bisa menjelaskan sesuai janji saya kemarin bahwa kita akan membahas banyak cara untuk melihat aura, dan kita ringkas menjadi cara yang sederhana tapi optimal untuk hasilnya. Oke, kita mulai. Kemarin kita bahas sekali lagi ya, untuk yang video pertama, bahwa aura itu adalah cahaya yang ada dalam tubuh kita, dan setiap orang lepas dari agama, ras, suku, dan budaya semuanya bisa melihat, asalkan dia mau belajar. Mungkin teman-teman bisa googling, bisa tanya Google, bahkan bertanya sampai ke Mbah Google. Pasti banyak cara untuk belajar melihat aura. Saya pernah googling, browsing, bahwasanya ada cara, ini yang paling sederhana banget, untuk melihat aura itu dari bilangan, dari angka. Seperti ini ya, nanti angkanya, tabelnya. Jadi angka ini nanti disesuaikan, hurufnya disesuaikan dengan angka. Jadi kalau teman-teman lahirnya, ini khusus tanggal lahir ya, tanggal, misal tanggal 27 bulan Desember tahun 2000, kita harus menjumlah satu persatu. 2 ditambah 7, D, huruf D itu berapa, huruf E berapa, S berapa, sampai terakhir tahun 2002 itu berapa, 00. Itu dijumlah jika ada 2 bilangan, lebih dari 10 dijumlah jadi 1. Misal 27 gitu ya, total jumlah. Itu nanti dijumlah lagi 2 tambah 7 jadi 9. Sehingga sampai terakhir itu jadi 1 angka. Nah, 1 angka itu nanti yang buat pedoman. Oh, ternyata angka 1 untuk cahaya ini, angka 2 untuk cahaya ini. Berikut nanti ada tabel. Itu cara numerik. Apakah itu pasti? Ya, kembali lagi ke rumus awal, bahwa aura cahaya itu bisa berubah sewaktu-waktu, bukan hitungan hari, bukan hitungan menit, tapi hitungan detik, tergantung orang tersebut seberapa besar untuk menstabilkan cahaya, seberapa kuat untuk menahan energi positif dalam tubuh kita. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, ini yang paling banyak diajarkan, entah itu di browser ataupun di YouTube. Cara kedua, kita gosok, kita tahan, tarik nafas, lepas, konsentrasi. Kita konsentrasinya di sini. Kita boleh melihat di sini, tapi konsentrasinya di sini. Di sini akan timbul cahaya-cahaya. Pakai tangan sendiri aja dulu. Diusahakan fokus ya, nafas lembut, enggak
santai. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, ada yang secara bisa dikategorikan ini ritual ya, melihat aura ketika bulan purnama. Wah, serem. Ini teman-teman kalau bulan purnama tahu itu kan benar-benar sekitaran bulan awan itu biar bening dan pantulan cahaya ke bawah itu benar-benar padam, terang. Itu yang biasanya dipakai untuk latihan melihat aura. Tapi yang jelas ini outdoor ya, nggak bisa di dalam rumah karena cahaya bulan ini nggak bisa masuk ke dalam rumah kecuali gentengnya nggak ada. Caranya simple, kita berdiri tegak di tanah lapang. Usahakan yang ini ya, yang tanah ataupun jangan rumput, biar nggak ada goyang-goyang gini dulu sementara. Kita lihat bayangan kita dengan keadaan tenang, rileks, nafas nggak terengah-engah. Kita lihat bayangan hitam tapi fokus di sekitaran samping bayangan. Ingat, setiap individu, setiap yang belajar nanti hasilnya berbeda-beda. Tapi pasti bisa. Itu yang cara yang ketiga. Cara yang keempat, kalau dari agama, sisi agama, itu ada yang namanya wirid. Untuk membangkitkan aura-aura positif. Bisa wirid A, wirid B, wirid C, wirid dan seterusnya, doa A, doa B, doa C. Dan terakhir adalah ritual. Ritual itu banyak ya. Kalau zaman dulu pasti banyak ritual-ritual dan kita nggak bisa semenit 2 menit kalau ritual, dan benar-benar harus butuh waktu dan tempat. Ritualnya beraneka ragam. Ada yang ritual dengan mandi, ada yang ritual dengan berdiam diri dan lain-lain. Ada juga yang dengan cara apalagi ya, melihat diri dalam cermin. Ya itu kalau kita ngomong cara ya itu banyak sekali. Tapi dari sekian banyak tadi cara bisa kita simpulkan bahwa misalnya ini melihat aura dari mata, sisi mata dulu ya. Nanti biar nggak pecah untuk pengertiannya, kita melihat aura lewat mata dengan cara yang benar. Bisa kita simpulkan tadi dari banyak cara tersebut bahwasanya nomor 1 adalah posisi keadaan tenang. Kenapa zaman dahulu butuh waktu dan tempat khusus? Ya karena itu salah satunya adalah melatih ketenangan diri kita. Melatih untuk menaklukkan diri kita dulu secara fisik. Jantung yang berdebar dikurangi sehingga sampai santai, nafas yang tersengol-sengol bisa habis sehingga tinggal nafas yang rileks, nyaman. Sebelum melihat aura orang lain maupun melihat aura sendiri atau melihat aura sekitar, kita harus dalam posisi tenang. Nomor 1. Nomor 2, karena kita melihatnya pakai mata ini, ya tetap pakai mata ini melihatnya, tapi dengan cara yang berbeda. Bagaimana caranya? Mengurangi kedip mata dan fokus. Saya ya kalau pertama sih nanti kita melihat aura itu mungkin berapa ya, 30 detik baru keluar atau 1 menit baru keluar, tergantung ya. Tapi kita kalau lama-kelamaan kita belajar ya secara durasi, secara waktu pasti akan menyusut. Yang 30 menit menjadi 20 menit, yang 20 menit menjadi 10 menit, dan 10 menit bisa menjadi sekilas. Sekali pandangan langsung melihat. Apakah berhasil?
Saya yakin pasti berhasil selama Anda tidak putus asa. Semuanya berhasil. Nggak ada yang nggak berhasil sih selama ini. Saya memberi tahu cara ini bukan satu atau dua orang, banyak orang juga semuanya berhasil. Meskipun itu berbeda-beda apa ya pencapaiannya ya, tapi tetap pada dasarnya berhasil. Itu nomor satu. Nomor dua, nomor tiga, nomor satu keadaan tenang, nomor dua dengan mata ini kita mengurangi deep dan fokus. Nomor tiga, sering dilakukan dimanapun, kapanpun. Karena apa? Ya karena kita biar terbiasa. Kita tahu ilmunya, kita tahu caranya, tapi kita tidak membiasakan, ya percuma. Kita tahu caranya, kita tahu ilmunya, tapi kita malas untuk praktek, ya percuma. Ya seimbang ya. Kita harus tahu ilmunya dan mengerti caranya, dan kita mempraktekkan. Nah, praktek inilah yang nanti kita bisa berbeda-beda pencapaian. Apakah itu salah? Enggak, itu semuanya benar. Dan kita harus yakin apa yang kita dapat adalah itu ya hasil kita sendiri. Lepas dari orang lain mengatakan kita salah, ya karena cara belajarnya juga berbeda. Semakin banyak pengetahuan Anda tentang aura, semakin banyak tata cara tentang melihat aura, semakin banyak semakin luas wawasan Anda melihat dari sudut manapun tentang aura. Itu akan menambah nilai plus untuk diri Anda sendiri bahwa banyak cara untuk melihat aura dan cara Anda adalah salah satu yang benar. Nggak ada ilmu yang pasti, nggak ada ilmu yang bagus selain praktek. Praktek dan praktek. Kapan praktek? Ya dimanapun, ketika Anda bekerja. Misal minum kopi, kita melihat gelas ini dalam kondisi yang lama, posisi tenang, relax, melihat untuk beberapa detik, pasti akan timbul cahaya. Jadi kita bertemu dengan orang, kita melihat dirinya secara fokus, atau melihat diri kita sendiri dalam cermin, kita harus tenang, melihat cahaya diri kita sendiri. Ciri-cirinya gimana? Cahayanya itu mengikuti perubahan bentuk. Maksudnya gini, kalau cahaya ini di teman kita, manusia ini loh ya, cahayanya kalau gini-gini, cahayanya juga ikut. Kalau orangnya miring-miring gini, goyang-goyang gini, dia juga ikut. Karena cahayanya cahaya konstan. Dalam arti konstan itu tetap ya, dia tidak hilang. Mungkin delay iya, tapi dia tetap mengikuti pusatnya, ya tubuh ini sendiri. Gini, ada cahaya, iya. Apakah dia bergerak? Iya bergerak, tapi mengikuti irama tangan ini. Nah, ya karena sekarang zaman modern, kita nggak, ya mungkin loh ya mungkin. Untuk ke tempat yang tinggi, gunung atau hutan, mungkin teman-teman akan kesusahan untuk belajarnya. Kita sekarang udah modern, bukan berarti menghilangkan nilai-nilai ajaran. Bahwa dimanapun kita bisa belajar. Di pekerjaan, kita bisa melihat teman kita, kita bisa melihat teman kita, atau kita bisa melihat benda yang ada dekat kita, misal bolpen, buku, komputer dan sebagainya. Jangan komputer ya, ada cahaya komputer soalnya, dan ini tabrakan, kasihan mata kita. Lihat ini, lihat meja. Untuk orang yang bekerja, kalau orang yang kuliah, sekolah, ya lihat buku di sini. Ya ini misalkan buku ya, ini aja. Dilihat di samping, kita fokus ke bukunya tapi konsentrasi di sampingnya ya, samping. Atau kalau mungkin teman-teman ini misal buku warna hitam gitu ya,
terus ternyata auranya warna hijau, teman-teman nggak yakin, cari aja yang buku yang backgroundnya warna apa, misal warna hijau, apakah dia berubah atau tidak. Semakin banyak Anda belajar, semakin banyak Anda mempraktekkan dengan banyak cara, semakin banyak juga wawasan Anda tentang aura, semakin banyak juga ilmu Anda tentang aura, sehingga ya lebih bermanfaat pastinya ketika Anda ingin mengajarkan ke orang lain dengan pengalaman Anda sendiri. Ingat, aura adalah cahaya dan bisa dilihat oleh semua orang tanpa terkecuali. Asalkan kita tahu ilmunya, tahu caranya, dan mempraktekannya. Jangan terfokus untuk hasilnya, jangan terfokus untuk menyamakan hasilnya atau membedakan hasilnya. Yang penting kita itu tahu ilmunya, tahu caranya, dan praktek. Itu aja. 3 ini kita lakukan semaksimal mungkin dan seistiqomah mungkin, serutin mungkin, sehingga kita menghasilkan titik merah. Klik. Saya yakin bahwa ini adalah orang yang benar. Saya yakin bahwa inilah cara saya yang paling benar. Saya yakin bahwa inilah cara saya sendiri yang saya dapatkan untuk melihat orang. Gak ada yang mustahil. Tetap dilakukan di rumah. Jangan lupa tetap berdoa. Selanjutnya kita akan membahas video selanjutnya, membahas tentang lebih expert ya. Bagaimana aura itu bisa hilang, atau kenapa sih orang itu bisa ditutup auranya, atau bagaimana cara menyembuhkan aura yang rusak jarak jauh. Video selanjutnya teman-teman. Semoga video hari ini bermanfaat bagi saya, khususnya bagi teman-teman juga semuanya. Ya, kenapa saya kasih gratis? Ya, buat pengembangan diri kembali lagi. Anda bayar nggak berkembang, dikasih gratis malah nggak berkembang, malah susah. Ingat, pengembangan diri adalah penting. Kembangkan diri Anda agar bermanfaat bagi sesama. Cukup sekian. Terima kasih telah menonton video ini. Salam lagon, harmoni untuk semesta. Salam Legon. Harmoni bagi semesta.